Selamat datang di podcast Kopi Nawa. Di sini kita akan berbincang banyak hal sambil nyeruput kopi. Seperti biasa aturannya kita akan nyeruput 9 kali kopi. Hari ini kita akan membahas tentang satu persoalan yang cukup ramai diperbincangkan, yaitu tentang koperasi merah putih. Sama saya Anang Cak Bro, seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana, kita ikuti podcast Kopi Nawa. Hari ini saya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A dari fraksi PD Perjuangan, ada Mas Hasanuddin. Tapi hari ini saya spesial memanggil beliau dengan sapaan Cak Hasan, karena tampaknya beliau keberatan kalau dipanggil dengan sebutan Om. Kenapa nggak mau dipanggil Om? Konotasinya kurang baik nanti. Selamat datang Cak Hasan. Kita ketemu di Kopi Nawa dan kita sedang bicara atau akan berbicara tentang koperasi merah putih. Tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena memang koperasi merupakan salah satu elemen yang bisa ditumbuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan koperasi dimanapun berada. Karena koperasi ini menurut Bung Hatta adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama dan bergotong royong. Begitu ya, Cak Hasan. Cak, kita mulai dengan yang paling dasar, mungkin tentang koperasi itu sendiri. Tapi sepertinya kalau kita ingin memulai perbincangan ini, kita harus seruput dulu kopi yang sudah disiapkan. Silakan diminum. Ya, beliau ini dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Gersik Lamongan ya. Betul. Berarti banyak desa di situ ya. 400 sama 300. 400 dan 300 desa. Berarti ada 700 desa yang berpotensi untuk kita atau di sana kemudian berdiri koperasi. Nah, selama ini kalau misalnya melihat kondisi masyarakat di Dapil Cak Hasan sendiri itu seperti apa kondisi ekonominya, Cak? Terima kasih Cak Anang, Cak Bro, sudah mengundang saya di Kopi Nawa ini bahas sesuatu yang menarik dengan tagline 9 kali untuk kopi. Sebelum berbicara ke sana, mungkin terlebih dahulu kita mendefinisikan apa itu koperasi merah putih. Pada tanggal 27 Maret 2025 itu Presiden Prabowo mengeluarkan impres terkait pembentukan koperasi merah putih yang disusul oleh SE Menteri Koperasi. Secara teknis di sana juga disinggung kenapa koperasi merah putih ini penting, karena ini bagian dari mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan kedua untuk menyongsong
swasembada pangan ke-6 nanti di 2025 Indonesia emas, maka desa ini harus kuat. Negara ini kuat ketika desanya kuat. Nah, seperti itu ya Anan. Maka Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pemerataan ekonomi di tingkat desa melalui koperasi desa atau kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Koperasi merah putih. Memang kalau misalnya kita bicara tentang merah putih, ini Indonesia banget ya. Tapi kan sebenarnya selama ini kalau boleh dikatakan di desa-desa itu kan sebenarnya sudah ada koperasi ya, Cak. Dengan adanya koperasi merah putih di sini, dorongannya seperti apa untuk kondisi ekonomi masyarakat desa, terutama ya dengan koperasi-koperasi juga yang ada? Begini, Jana. Kalau saya melihat ya, kenapa koperasi merah putih, koperasi yang sudah ada di desa ini tidak maksimal, karena kalau saya lihat, ya satu, karena kemampuan SDM di tingkat desa, baik itu di literasi dan sebagainya. Tapi ini kan, kalau hari ini kan dari pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten, turun ke desa. Satu payung itu, yang kemudian semuanya bergerak, termasuk di Kabupaten Gresik, 2 bulan terakhir kemarin, pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati Gresik sudah mensosialisasikan caranya membentuk koperasi merah putih ini di seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik, yang terdiri dari 18 kecamatan, 356 desa itu. Alhamdulillah sudah 200 desa sudah terbentuk. Seperti itu. Yang kemudian secara teknis nanti mungkin akan diatur lebih teknis lagi melalui kepala daerah, baik itu bupati, gubernur, yang tentunya harus ada juklak juknisnya yang dari kementerian atau lembaga-lembaga yang ada di pusat kementerian. Itu harus ya, berarti di desa ini akhirnya sekarang nanti harus ada koperasi merah putih seperti itu. Nah, kalau kita melihat dan mengamati apa yang ini kan impres sebenarnya, ada instruksi presiden bahwa desa ini biar desanya ini kuat, pemerataan ekonomi di tingkat desa, maka bukan hanya sekedar membentuk saja, tapi ini sebuah kewajiban untuk membentuk koperasi merah putih, yang mana potensi-potensi yang ada di desa nanti akan disinergikan dengan koperasi yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Jadi subjeknya, maksudnya objeknya benar-benar adalah masyarakat dari desa ya, sehingga kemudian nantinya dengan berbagai potensi-potensi seperti misalnya UMKM, kemudian pertanian dan lain sebagainya di desa ini bisa dikelola oleh koperasi. Apakah seperti itu kira-kira nanti cara kerjanya dari koperasi merah putih itu? Salah satu yang saya baca di edaran menteri itu, maka ketika koperasi ini dibentuk, setidaknya ada 8 gerai atau outlet yang dimunculkan di SI tersebut. Salah satunya penyediaan sembako, gerai murah, kantor koperasi, terus simpan pinjam, klinik, polseturit, dan logistik dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Seperti itu. Contohnya kalau di Bawean, di sana di Bawean ini salah satu wilayah yang masuk wilayah Gresik. Di sana terdiri dari 2 kecamatan yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Maka yang dibutuhkan di sana mendorong pemerintah desa membuat polseturit untuk penampungan ikan.
Kenapa kemudian itu penting? Karena ketika musim ikan atau kondisi tidak gelombang, maka ikan melimpah. Ya. Yang kemudian harga ikan itu mahal. Yang kemudian harga ikan itu murah. Ya. Tapi ketika musim gelombang, semua nelayan tidak melaut, maka ikan itu mahal, lebih mahal dari yang di daratan. Bayangkan, pulau yang dikelilingi oleh laut, tapi harga ikan mahal karena tidak punya alat atau penampungan konstruktif di masing-masing desa. Kalau ini difasilitasi oleh koperasi, tentunya di pemerintahan desa, maka pertumbuhan ekonomi di 30 desa khususnya di Bawean ini kan membantu masyarakat supaya kebutuhan sehari-hari khususnya di lauk pauk ini sudah tersedia. Seperti itu. Artinya gambaran umumnya bahwa Koperasi Merah Putih ini menjadi lokomotif ya untuk peningkatan dari ekonomi masyarakat desa dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang terjadi, karena kita tahu kayak di Madura misalnya, atau mungkin seperti tadi Cak Hasan sampaikan, seringkali masalah cold storage, listrik, bensin untuk melaut ini kan menjadi sebuah kesulitan. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi sebuah solusi? Masyarakat desa sendiri sampai hari ini apakah sudah paham dengan tujuan yang ingin dicapai dari itu penting nanti. Maka dari semua elemen dari beberapa lembaga pemerintahan, baik itu yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, memberikan sosialisasi bagaimana laju jalannya Koperasi Merah Putih ini supaya maksimal. Kalau yang sudah terbentuk juga dimaksimalkan nanti, biar laju jalannya koperasi ini juga bagus seperti itu. Solusi, saya rasa ini solusi ya untuk masyarakat desa. Tentu kalau tadi mencontohkan Bawean, kalau tempat yang lain tentu dengan kasus yang berbeda ya. Misalnya pertanian, bagaimana hasil bumi ini kemudian bisa ditampung atau mungkin dimaksimalkan untuk menjadi produk-produk lain, sehingga kemudian masyarakat desa ini merasa ada yang menampung. Tapi ini kan juga butuh keseriusan dari perangkat desa itu sendiri. Sampai hari ini kalau misalnya dengan melihat perangkat desa sendiri, karena ini kan waktunya cukup pendek ya kalau melihat dari program dari Pak Prabowo dilantik, kemudian disampaikan waktu retreat kemarin, dan sekarang harus segera diwujudkan. Perangkat itu sendiri kan juga harus siap ya. Kalau tidak siap kan sama dengan kendaraannya ada, tapi yang nyetir tidak ahli, tidak punya kemampuan kan mubazir juga gitu. Karena nanti ini kan juga pasti akan bicara tentang modal bantuan pemerintah. Nah, kalau jenengan sendiri hari ini melihat seperti apa desa itu? Bagi saya tidak ada yang kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat ketika kesadaran ini terbentuk, khususnya di pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, stakeholder yang ada di masyarakat, sama-sama bergotong royong dengan tujuan yang sama. Artinya tujuannya mendorong perekonomian masyarakat, ekonomian desa ini supaya tumbuh. Ya. Potensinya berbeda-beda, tentunya kasustik yang ada di Bawean tidak sama kasustik yang ada di daratan. Itu rata-rata hasil dari panen ketika panen bersama, maka harga jualnya juga rendah. Maka tengkulak lah yang bermain di sana, karena tidak punya penampungan atau tempat yang diwadahi oleh pemerintah desa. Nah, dengan hadirnya koperasi ini kemudian menjadi wadah hasil panen masyarakat khususnya di desa tersebut. Seperti itu. Artinya tidak atau menghilangkan kekhawatiran dari petani ataupun nelayan ataupun mereka yang mungkin
menghasilkan produk-produk pertanian, bahwa produknya ini akan dijual murah atau terjual murah atau kemudian justru tidak ada yang membeli. Apakah Koperasi Merah Putih ini juga akan berfungsi seperti itu ke depannya? Ya. Betul sekali. Tapi nanti karena ini serentak ya, bukan hanya persoalan ini di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Ini di se-Indonesia Raya harus terbentuk. Tapi ketika terbentuk semuanya seperti itu, maka yang harus dipikirkan bagi saya, ini jualnya kemana juga? Itu, pasarnya kan? juga. Pasarnya, segmentasi pasarnya di mana? Ketika ini semuanya anggap tingkat kesuksesannya pemerintah pusat sampai 98% katakan, 98% yang dari yang diinginkan. Maka yang harus dipikirkan lebih lanjut, segmentasi pasarnya kalau sama seperti itu, maka akan diarahkan kemana? Tapi kan setiap di desa potensinya berbeda-beda, Ada yang pertanian, ada yang perkebunan, ada yang simpan pinjam, polseturit, logistik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi koperasi juga bisa bertrading, bertrading, tidak hanya sekedar memproduksi. Syukur-syukur bisa memproduksi hasil olahan, bisa mengolah hasil dari pertaniannya atau perkebunannya. Boleh nggak kemudian kalau misalnya saya melihat atau ya memprediksi bahwa Koperasi Merah Putih itu memindahkan cara kerja orang yang berbisnis di kota itu ditarik ke desa. Caranya ya, bukan maksud saya bukan pola pikirnya, tapi cara orang kota dalam berbisnis kemudian ditarik ke desa melalui Koperasi Merah Putih. Bisa nggak seperti itu? Bukan butuh waktu kalau saya ya, karena mental masyarakat desa sama masyarakat perkotaan itu berbeda. Cenderung kalau di perkotaan itu instan, instan mendapatkan uang. Kalau di perkotaan itu cenderung lebih instan daripada di desa, seperti itu. Maka pola pikir itu butuh waktu kalau saya, waktu karena ini berkaitan dengan pola pikir, dalam mindset berpikir, maka tidak segampang cara memindahkan, membalikkan tangan. Jadi butuh waktu juga, butuh proses juga, begitu. Nah, kalau melihat ini berarti kan memang tidak mudah ya, Cak ya, bahwa membangun koperasi yang ideal itu seperti tadi Nyenengan sampaikan butuh proses, butuh waktu. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang Nyenengan lihat di lapangan? Ini khususnya dalam sisi pemerintahan desa itu sendiri dalam mewujudkan instruksi presiden tersebut supaya koperasi ini bisa terbentuk di desa. Yang pertama, kalau saya melihat ketika kesadaran ini muncul, dimulai dari desa, dari kepala desa, perangkat desa, struktur yang ada di desa. Maka ini mengajak ke struktur koperasi. Tantangannya adalah kemampuan struktur yang ada di koperasi tersebut terkait SDM-nya. Maka butuh pelatihan, workshop, dan sebagainya. Cara pengelolaannya, cara memasarkannya, ini juga tantangannya. Kalau hanya sekedar membentuk, saya kira gampang ya. Kalau hanya sekedar membentuk koperasi, tapi ketika menjalankan laju koperasi ini yang tantangannya. Pengelolaan keuangannya, terus cara memasarkan dari kalau koperasi ini bergerak di penyediaan sembako, outlet dan sebagainya, ini kan tidak gampang membangun pasar. Di bisnis ini yang lebih berat kan membangun pasarnya. Artinya segmentasi pasarnya yang harus kita perhatikan juga seperti itu. Kalau hanya sekedar pembentukan, terus kantor koperasi, legalitas koperasi lah ya maksud saya, itu sangat gampang. Ya karena memang ini adalah program mau tidak mau pasti harus dikerjakan atau diwujudkan ya, Cak ya.
Betul. Artinya bahwa kemudian kalau misalnya desa sendiri tidak memiliki political will yang kuat, ini tidak akan bisa berjalan. Tapi kan tidak hanya sekedar ini terbentuk, ada pasti butuh strategi-strategi yang harus dilakukan. Kalau dengan melihat yang paling dasar hari ini, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa supaya kemudian masyarakat ini mendukung? Karena belum tentu juga masyarakat mendukung, karena di desa kan kita tahu banyaklah pihak-pihak yang kemudian punya kepentingan. Dia kalau misalnya ada koperasi, anggap saja misalnya Bang Titil misalnya, selama ini punya kepentingan untuk desa itu menjadi pasar mereka kan, sebagai usaha mereka. Tapi ketika kemudian ini mereka bergerak dan kemudian bisa saja dalam tanda kutip ngembosi gitu kan, jadi masalah juga kan. Strategi yang harus dilakukan pemerintahan desa supaya kemudian masyarakat desa ini benar-benar paham bahwa ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan mereka seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu karena kita waktunya minum kopi untuk yang berikutnya. Ya, seperti apa strateginya kira-kira? Kan ini tantangannya juga tidak mudah gitu. Betul. Gini kalau saya. Setiap desa akan mempunyai strategi berbeda-beda ya. Ya. Juga repot ketika berbicara strategi harus dibakukan. Seperti itu. Tapi paling tidak struktur yang ada di koperasi ini paham akan pentingnya koperasi. Ya. Koperasi. Yang tentunya nanti butuh bimbingan. Desa ini tidak bisa kalau ditinggal sendirian atau dilepas oleh pemerintah di atasnya. Maka sinergitas setiap lembaga pemerintahan ini harus bahu-membahu menurut saya untuk supaya koperasi ini berjalan dengan optimal kan seperti itu. Intinya di SDM-nya dulu dipersiapkan. SDM-nya dulu dipersiapkan, baru hal-hal yang lain bisa menyusul seperti itu. Kalau SDM-nya tidak dipersiapkan, maka strategi apa yang akan dibangun seperti itu. Maka kemampuan pengelola koperasi yang harus terbentuk lebih dahulu. Artinya pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di atasnya tidak bisa kemudian lepas tangan pokoknya jadi ya. Tidak bisa kalau saya seperti itu. Tidak bisa kalau pemerintah desa dilepas setelah terbentuk langsung dilepas, saya kira tidak jalan. Ini karena ada kaitannya dengan relasi, kaitannya dengan pendanaan, pengelolaan. Kan seperti itu kan banyak yang harus dipersiapkan di koperasi tersebut. Jangan sampai kemudian melawan dari aturan yang ada yang justru malah kontraproduktif ya. Iya betul. Untuk merangkul tokoh masyarakat sendiri, Cak, kalau dengan di desa ini kan tokoh masyarakat itu menjadi satu instrumen yang tidak bisa ditinggal. Betul. Artinya untuk menggerakkan masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ini penting, ini sangat bagus. Tokoh masyarakat ini kan harus dilibatkan. Ya, kalau menurut dengan sendiri seperti apa? Apakah memang harus selain SDM ini tokoh masyarakat juga harus? Instrumennya tetap harus melalui pemerintah desa untuk merangkul atau koordinasi dengan stakeholder tokoh masyarakat yang ada di desa melalui pemerintah desa. Biar gerakan ini tidak dianggap gerakan perorangan. Karena ini koperasi ini nempel ke desa, maka instrumen yang dipakai adalah pemerintah desa. Di sana ada kepala desa, ada perangkat desa. Memberikan pemahaman terkait pentingnya koperasi ini. Sekaligus memunculkan potensi-potensi yang ada di desa. Apa saja yang ada di desa tersebut, potensinya, maka itu yang dimunculkan, yang dimasukkan nanti poin-poinnya ke dalam koperasi tersebut. Koperasi di desa A ini membutuhkan bidang ini, bidang pertanian, bidang perkebunan, perikanan, simpan pinjam, kalau seturit ini yang tahu kan desa masing-masing. Local wisdom lah ya. Local wisdom seperti itu ya. Jadi tokoh masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk kemudian program dari pemerintahan Prabowo ini benar-benar bisa masuk ke desa, karena ini kayak negara hadir di
masyarakat langsung. Kan. Selama ini kan selalunya kan pemerintah pusat itu jauh sekali, gitu ya. Apalagi Bawean ya, Bawean jauh sekali sebagai beliau ini adalah seorang politisi yang lahir di Bawean, begitu. Lahir Bawean Ya. Daerah Madura. Tapi Gresik itu memang daerah termasuk wilayah Bawean. Bawean itu masuk ke Gresik lah ya. Oh, gitu. Ya, jangan dibalik. Bawean itu masuk ke Gresik. Oh iya, karena memang masuk di Kabupaten Gresik ya. Padahal dekatnya dengan Madura ya. Kalau secara teritori ya, sama. Antara Madura, Gresik, Lamongan, Tuban itu hampir sama. Sekitar 80 mil lah ya. 80 mil itu kalau dikonversi ke kilo, 120 kilo. Ya, 120 kilo. Banyak orang itu yang katanya agak malas ke Bawean karena kondisi alamnya. Apa benar seperti itu? Tidak juga. Kalau tidak juga berarti ada sekian persen benar gitu. Mancanegara juga banyak ke sana. Banyak ya? Banyak. Dari Singapura, dari Malaysia, bahkan dari Rusia ada ke sana. Rusia ada. Di sana sekarang kan sudah ada yang paham digital ya. Digital yang memasarkan wisata-wisata yang ada di Bawean seperti itu. Untuk Bawean sendiri yang hari ini menjadi produk unggulan apa ya? Masyarakatnya nelayan. 80% atau 100%? Tidak. Sebagian menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Yang banyak ya di Malaysia. Yang saya dengar sih katanya kalau di Bawean itu mau dapat lobster itu gampang banget katanya itu dari laut. Apa seperti itu benar? Soalnya saya belum pernah ke sana soalnya. Kalau ngambil di keramba gampang. Tapi kalau di lautnya juga sulit saja seperti itu. Enggak artinya bahwa budidaya lobster di situ cukup bagus ya? Bagus karena tidak terkontaminasi dengan air lautnya masih alami ya. Kontaminasi dengan solar dan sebagainya. Jadi artinya memang sebenarnya kalau misalnya mau berwisata yang alami Bawean. Tapi untuk transportasinya sendiri gimana ya, selama ini? Transportasinya tiap hari ada. Tiap hari ada yang kapal siang, ada kapal malam. Kapal siang, kapal malam. Ada kapal, ada udara juga, ada pesawat. Kalau pesawat naik dari mana? Naik dari bandara Juanda. Juanda ya? Juanda, ya. Ada ya? Itu. Berapa jam kalau dari, misalnya anggaplah dari Gresik ya? Kalau dari Gresik pesawat 45 menit lah ya. 45 menit, kalau kapal cepat 4 jam, kalau kapal malam 8 jam. 8 jam. Kok beda 2 kali lipat ya? Karena kecepatannya. Kecepatannya. Karena kalau malam memang harus hati-hati ya. Kalau kapal malam itu bawa penumpang dan barang. Ya. Tapi kalau kapal cepat hanya bawa penumpang. Hanya penumpang saja. Knotnya sekitar 20 sampai 21 lah yang panjang itu. Tapi kalau kapal malam ini kan mungkin hanya belasan knot, hanya sampai 8 jam. Kalau jenengan sendiri berarti termasuk yang mengawali di Bawean sebagai nelayan? Atau juga jadi pengusaha yang lain? Saya mulai kecil ya, setelah SD, sekolah ke luar Bawean, Madura, SMP, SMA itu di Madura. S1, S2 ada di Surabaya. Artinya lebih banyak di luar Bawean. Jadi walaupun tiap tahun lah ya. Tiap tahun ketika hari-hari besar itu pulang. Jadi dan hari ini terjebak di dunia politik. Tidak terjebak. Atau memang menjebakkan diri. Seperti itu. Iya. Menarik ya Bawean bagi yang mungkin ingin berwisata ke sana ya. Monggo nanti difasilitasi. Menarik. Cerita dong sedikit yang mungkin bisa yang menarik di Bawean, apa aja yang bisa didatengin
tempat-tempat wisatanya? Kadang orang di luar Bawean mengatakan Bawean ini Pulau Putri. Pulau Putri. Pulau Putri. Karena laki-lakinya ini banyak merantau. Oh, Hari ini sudah tergerus ke sana. Tinggal iya. perempuan-perempuan saja. Seperti itu. Tapi sudah bersuami ya? Sudah bersuami. Yang tidak bersuami juga banyak? Ya juga banyak lah. Menarik bagiannya mau cari jodoh orang Bawean ya, tapi siap-siap juga ya. Harus berarti kan di sana harus punya skill, harus punya kemampuan untuk bisa menjadi nelayan ataupun apapun yang bisa dikerjakan di sana. Baik, kita kembali ke Koperasi Merah Putih itu sendiri ya. Siap. Cak ya. Ada yang menarik di sini bahwa membangun koperasi memang tidak mudah. Kita harus akui itu. Tidak mudah. Butuh modal, butuh waktu, butuh proses, modal. butuh bimbingan. Tidak mudah. Tidak segampang yang kita bayangkan. Wah, ketika terbentuk langsung jalan, tidak. Iya. Ini butuh bimbingan, baik itu dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, yang terbangun sinergitas yang baik lah ya, kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk mewujudkan koperasi yang diinginkan. Seperti itu. Yang sekarang lagi rame, Cak, tentang berdirinya Koperasi Merah Putih adalah rekrutmen. Rekrutmen. Ya, meskipun di sini kita tahu ada beberapa syarat ya, Dulur ya, yang disampaikan di sini. Saya bacakan aja adalah pengurusnya adalah anggota koperasi yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan juga berdedikasi terhadap koperasi. Harus mempunyai keterampilan kerja, wawasan usaha, hingga semangat kewirausahaan. Tidak memiliki hubungan keluarga sedara dan hubungan dengan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain maupun pengawas. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Koperasi harus memiliki jumlah ganjil dengan minimal terdiri dari 5 orang dan pengurus dapat mengangkat pengelola yang telah diberi wewenang dan kuasa dalam mengelola usaha koperasi. Jujur, loyal. Hari ini kan banyak juga ya koperasi yang kadang-kadang iya bisa seperti itu. Itu idealnya. Idealnya memang seperti itu. Standarisasi yang dibacakan tadi itu kan tidak mudah. Orang jujur, terus loyal, punya keterampilan. Ini kan butuh kalau kayak keterampilan ya butuh pelatihan dan sebagainya. Apalagi ya kalau di perkotaan, tapi kalau di desa-desa, ketika dibenturkan dengan politik yang ada di desa, ini kemungkinan besar terbentuknya Koperasi Merah Putih ini orang-orang yang sudah dekat dengan pemerintahan desa. Seperti itu. Kalau idealnya yang kayak tadi memang. Iya. Berarti kan bisa jadi akhirnya kecurigaan bisa akan muncul dong. Antisipasinya gimana? Tapi paling tidak terbentuknya Koperasi Merah Putih, koperasi di desa, ini lebih baik terbentuk daripada tidak terbentuk. Yang kemudian dibimbing bersama, bimbing bersama yang tadi. Daripada tidak memulai sama sekali, lebih baik memulai. Ya pastilah, walaupun ada benturan politik desa lah ya. Betul. Desa ketika pilkades sampai habis periode tetap terbatas. Maksud saya seperti itu, karena kepentingan begini kan biasanya kuat sekali. Tapi kan tidak juga menutup kemungkinan, walaupun dari satu sisi yang ada kedekatan emosional dengan kepala desa, dengan pemerintahan desa, bukan berarti koperasi ini tidak jalan. Iya. Butuh transparansi, loyalitas, pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik ini tentunya butuh pelatihan, keterampilan, seperti itu. Terus mampu memunculkan potensi-potensi yang ada di desa, yang kemudian lokalisir ke koperasi. Maka koperasi ini butuh strategi seni
seni berbisnis juga. Seni berbisnis betul sekali. Untuk memasarkan. Karena ini sama dengan buka toko ya. Sama buka dengan iya sama kan. Kita ngambil bahan dari desa, kemudian dipasarkan, tentu ada modal. Anggarannya berapa sih, Cak, untuk setiap desa? Saya kurang paham kalau anggarannya. Secara teknis saya kurang paham. Seperti itu. Maka yang terpenting nanti potensi yang ada di desa ini ditaruh di koperasi, difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Ya, seperti itu. Entah pakai e-katalog, katakan pemerintah kabupaten membuat e-katalog terkait kerajinan yang ada di desa ini. Maka koperasi ini dikasih peluang memasukkan produknya di e-katalog yang ada di kabupaten. Maka orang bisa beli di sana. Seperti itu. Artinya jaringan ini harus terhubung lah istilahnya seperti itu. Harus terhubung, harus kolaborasi. Pemerintah kabupaten tidak boleh menutup, tidak boleh menutup akses dari koperasi merah putih. Harus terbuka. Kalau koperasi kesulitan memasarkan, maka harus dibantu oleh kabupaten atau dibantu oleh provinsi. Seperti itu ya. Jadi ya kita berharap bahwa koperasi merah putih ini akan benar-benar menjadi solusi baik untuk menampung potensi desa dan sekaligus juga mengurangi pengangguran di desa ya. Serta pola pikir berbisnis secara digital yang hari ini sudah luar biasa ya. Dan saya rasa orang desa sudah tidak asing lagi kan? Tidak asing. Nah untuk gajinya saya dengar katanya 8 juta. Apa benar seperti itu? Saya malah belum dengar. Ada informasi katanya 8 juta walaupun itu kemudian dibantah ya. Kalau 8 juta saya juga mau jadi pengurus koperasi atau paling tidak sesuai dengan UMR kabupaten masing-masing. Seperti itu ya. Standarisasinya. Jadi orang kerja itu kerja di pabrik, kerja di buruh dan sebagainya sesuaikan dengan standarisasi UMR kabupaten masing-masing. Kalau 8 juta itu saya kira di 8 berapa desa ini di Jawa Timur ini? Sekitar 800 ya. Nggak ada yang nyampe UMR-nya sekian. 8 juta. Makanya kalau misalnya seperti itu luar biasa. Itu di angka 5 juta mungkin ya. 4 juta sekian. Dengan ini kan dari fraksi PDI Perjuangan. Sementara ini adalah programnya Pak Prabowo. Kalau kita tarik sedikit kemarin ke pemilu, kan PDIP tidak sejalan lah. Artinya beda dukungan. Tapi hari ini kan apapun ini menjadi sebuah program pemerintah. Nah, untuk secara ranah politik, apa sih sikap PDI Perjuangan terhadap kebijakan koperasi merah putih? Kalau kita telisik sebenarnya programnya Pak Prabowo ini semangatnya dari semangatnya Bung Karno yang saya lihat, termasuk koperasi merah putih. Kenapa tidak? Maka yang baik bagi PDI Perjuangan ini terus didorong. PDI Perjuangan tidak oposisi, terkait program Pak Prabowo. Yang baik kita dorong. Yang kurang baik kita kritisi, kan seperti itu. Biasa biar ada balancing di sana ya. Ya, artinya bahwa PDIP tidak masalah. Tidak masalah, malah mendukung. Yang baik-baik karena ini kepentingannya bukan persoalan politik semata. Ini kepentingan semua warga yang ada di Republik ini, kesejahteraannya biar merata. Seperti itu. Gresik Lamongan kan basisnya PDI ya. Tidak juga. Ini sudah seperti apa kalau di Gresik Lamongan untuk disambut dengan baik oleh pemerintah desa. Bahkan antusias mengurus di koperasi ini banyak yang minta. Saya jadikan pengurus seperti itu. Tidak tahu motivasinya apa. Artinya saya lihat di permukaan itu disambut baik oleh warga dengan adanya koperasi. Mungkin potensi-potensi yang di desa itu mau dikembangkan lewat instrumen koperasi merah putih ini. Seperti itu kan. Ini banyak dukungannya, berarti memang program yang bagus ya. Bagus. Tentu. Nah, tentu ada harapan lah atau pesan untuk kepala desa atau perangkat desa yang ingin ikut terlibat dalam gerakan koperasi merah putih ini apa nih? Kira-kira yang ingin gimana? Yang ingin disampaikan kepada mereka yang nanti akan jadi pelaku
Koperasi Merah Putih di desa-desa, terutama untuk kepala desa dan perangkat desa yang akan ikut terlibat dalam gerakan Merah Putih. Bukan hanya sekedar ikut, bagi saya pemerintah desa berkewajiban membentuk itu. Nanti kalau ada kepala desa tidak suka dengan program ini, tidak melaksanakan, bukan gitu logika yang dibangun. Nah, semua kepala desa mengikuti instruksi presiden, membuat atau membentuk koperasi ini, yang kemudian secara teknis nanti bahu-membahu dibimbing oleh pemerintah di atasnya, seperti itu, termasuk di permodalan. Permodalan ini kan masih baru ya, masih baru, belum nyampe ke persoalan teknis, masih di pembentukan legalitas koperasi, belum kantornya dan sebagainya. Seperti itu. Secara ideal, kalau menurut jenengan, berapa lama ini kemudian bisa berjalan efektif? Nah itu kalau saya gini, kalau kalau legalitasnya kan tidak lama, legalitasnya tidak lama untuk operasi ini. Bagi saya yang agak lama ini menggali potensi-potensi yang ada di desa, maka tidak bisa distandarisasi setiap desa ini bisa terbentuk atau jalan. Kalau terbentuknya cepat, ya karena ini program, karena ini program. Jika ada legalitasnya, ada kantornya, ada pengurusnya, sudah bisa jalan. Tapi maksimal dan tidaknya ini kan butuh kemampuan bagi pengurus koperasi untuk mengolah potensi-potensi yang ada di desa atau lintas desa. Bahkan desa A berdekatan dengan desa B, ini juga saling silang, subsidi silang potensi-potensi yang ada di sana. Saya terus nyambung semuanya. Seperti itu, tidak harus konsen di desa masing-masing. Itu. Nanti kalau ada potensi di desa B yang dibutuhkan oleh desa A, maka ini subsidi silang juga. Jadi artinya tidak jalan sendiri-sendiri, tidak jalan harusnya bisa bersinergi begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan sesuai dengan harapannya, karena Koperasi Merah Putih ini adalah salah satu solusi untuk negara hadir langsung ke desa, mencari potensi-potensi yang ada, dan masyarakat desa juga bisa mengganti hasil yang mereka dapatkan dari pertanian dan segala macam kegiatan ekonomi mereka menjadi rupiah, begitu ya. Betul. Ada yang mungkin mau disampaikan sebelum kita? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Luar biasa. Terima kasih Cak Hasan untuk perbincangan kita hari ini, karena minimal kita sudah punya gambaran lah bahwa Koperasi Merah Putih ini mau kemana, mau ngapain, siapa yang. Saya juga berharap ke teman-teman jurnalis juga mendorong terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, juga membantu pemerintah, baik itu pemerintah desa, dalam pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, itu membantu di sektor yang lain, yang lain. Artinya ketika ini bahu-membahu dari semua elemen, maka harapannya lebih cepat terlaksana. Baik, itu. Terima kasih Cak Hasan sudah hadir di Kopi Nawa hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Minimal kita jadi tahu ada program yang akan segera masuk ke desa-desa, dan ada peluang yang bisa membuat desa akan jadi lebih maju melalui Koperasi Merah Putih. Dan program ini adalah program yang serius, bukan main-main, karena langsung menjadi ide dari Bapak Presiden Prabowo, dan kita yang ada di desa-desa mungkin ini adalah kesempatan, momentum untuk memanfaatkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekitar kelurahan juga. Baik, saya Anang Cak Bro mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kopi Nawa edisi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.